Halo, selamat datang di channel PKPPK UPBU Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi ilmu terkait pemadaman. Memang apa saja sih di dalamnya? Bukannya kalau kebakaran itu cukup dipadamkan menggunakan air? Mungkin ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu. Faktanya, bahwa tidak semua kebakaran itu dapat diatasi oleh air loh. Justru ada beberapa kebakaran, jika dipadamkan menggunakan air itu sangat berbahaya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita mulai dari api. Api didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau reaksi kimia yang diikuti oleh pengeluaran asap, panas, nyala, dan gas lainnya. Dalam prosesnya, terdapat 3 unsur yang dapat menciptakan api, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen. Hal ini dinamakan sebagai segitiga api. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran, di mana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar, dan oksigen. Namun dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum tentu terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Untuk berlangsungnya suatu pembakaran, diperlukan komponen keempat, yaitu rantai reaksi kimia atau chemical chain reaction. Teori ini disebut sebagai piramida api atau tetrahedron. Tetrahedron adalah peristiwa di mana ketiga elemen yang saling bereaksi secara kimiawi, sehingga yang dihasilkan bukan hanya pijar, tetapi berupa nyala api atau peristiwa pembakaran. Dalam metode pemadaman, terdapat 5 jenis, yaitu cooling, smothering, starvation, breaking chain reaction, dan dilution. Yang dimaksud cooling adalah metode pemadaman api dengan menurunkan temperatur permukaan benda yang terbakar. Biasanya, metode ini menggunakan air untuk media pemadamannya. Yang kedua, smothering adalah menutupi permukaan benda yang terbakar dengan serbuk dan foam untuk memutus kontak dengan oksigen. Yang ketiga, starvation adalah memisahkan bahan bakar dengan sumber api dengan tujuan mengurangi api semakin besar. Yang keempat, breaking chain reaction adalah metode pemutus rantai reaksi menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Media pemadamannya menggunakan halon. Akan tetapi, penggunaan halon pada saat ini dilarang karena dapat menimbulkan efek rumah kaca. Yang kelima adalah dilution, adalah metode memadamkan api dengan cara meniupkan inert gas yang menghalangi unsur oksigen dengan menggunakan gas karbon dioksida atau CO2. Lanjut, klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran adalah penggolongan atau pembagian jenis kebakaran berdasarkan jenis bahan yang terbakar. Pembagian atau penggolongan ini bertujuan agar diperoleh kemudahan dalam menentukan cara pemadamannya. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Men/1980 Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, ada 4 klasifikasi di dalamnya, yaitu klasifikasi A, yaitu kebakaran benda padat non-logam. Contohnya, kebakaran kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Media pemadamannya, kebakaran ini dapat diatasi oleh pasir, tanah atau lumpur, dry chemical powder, foam, dan air. Untuk yang kedua, kelas B, yaitu kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contohnya kerosin, bahan bakar minyak, minyak goreng, LPG, dan lain-lain. Media pemadaman yang tepat digunakan pada kebakaran tersebut adalah dry chemical powder, busa, atau foam. Pada klasifikasi ini, dilarang menggunakan air, karena air dan minyak mempunyai massa jenis yang berbeda, sehingga bukannya memadamkan, justru menimbulkan api yang semakin besar. Yang ketiga, kelas C, yaitu kebakaran instalasi listrik bertegangan. Contohnya arus pendek, kebakaran alat elektronik, dan lain-lain.
Media pemadaman yang digunakan adalah karbon dioksida dan dry chemical powder. Dilarang keras juga menggunakan air, karena sifat air adalah penghantar listrik sehingga sangat berbahaya bagi pemadam. Yang keempat adalah kelas D, yaitu kebakaran benda logam padat. Contohnya magnesium, aluminium, natrium, dan lain-lain. Media pemadaman yang digunakan adalah pasir halus dan kering, dan dry chemical powder khusus. Sedangkan menurut National Fire Protection Association atau NFPA, terdapat 5 klasifikasi, bahkan ada beberapa negara memberlakukan 6 klasifikasi. Mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.